Titus pasal 2, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dulu ini sebentar. Ya. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Jadi ini perikopnya tentang kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban orang tua, kewajiban pemuda, dan kewajiban hamba. Semua ada bagiannya, kewajibannya masing-masing. Ini pengajaran Paulus kepada Titus, anak rohaninya yang sah di dalam iman. Ayat 1. Tetapi engkau ini siapa? Titus. Nah, hari ini tiba juga kepada kita firman ini. Kalau kita baca, tetapi engkau, taruh nama kita di sana. Tetapi engkau Dimasel, tetapi engkau Adri, tetapi engkau Selpis, kepada engkau Benyamin, kepada engkau Elma, kepada engkau Francisca, kepada engkau Ibu Pemi, kepada engkau Ibu Caca. Ini beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi kalau kita mau memberitakan itu pasti pakai mulut kan? Memberitakan itu pakai mulut, atau sekarang bisa dengan WhatsApp, ketikan-ketikan kita beritakan, kita forward satu message, itu sudah memberitakan. Jadi memberitakan itu sekarang banyak caranya. Bisa dengan mulut, bisa dengan jari-jari, bisa dengan tulis, langsung dengan jari. Jadi bisa berbagai macam cara untuk memberitakan. Nah, ini Paulus bilang beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi beritakan, sampaikan, bagikan kepada orang lain apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, apa ajaran yang sehat itu? Kita perlu pelajari supaya kita tahu. Kalau kita tidak tahu ajaran sehat, kita mau bagikan apa ajaran sehat? Kita cuma bagikan yang kita tahu kan? Kalau yang kita dengar, yang kita nonton TikTok, film Korea, drama Korea, yang drama atau berita-berita yang heboh-heboh aja, cuma itu yang kita bisa beritakan. Tapi saat kita isi hati kita dengan kebenaran-kebenaran, kita bisa beritakan itu tentang ajaran yang sehat. Contoh ajaran sehat. Orang kita lihat sepertinya nggak ada harapan lagi. Dia sudah mau menyerahkan hidupnya. Begitu banyaknya ujian, masalah-masalah yang dihadapi. Beritakanlah ajaran yang sehat. Kasih tahulah, ada Tuhan bersamamu. Sekalipun hari ini engkau melihat tidak ada harapan dalam hidupmu, Tuhan sanggup menolongmu kalau engkau andalkan Dia. Cari Dia, tanya Dia, Dia akan tolong kamu. Nah, orang kan bisa bangkit harapan kalau kita bagikan ajaran sehat. Tapi kalau kita lihat orang, kita datang, apa kau tidak tahu apa-apa, kerjamu cuma begini, kau tidak bikin apa-apa. Malah kasih tekan-tekan orang, kasihan tambah tidak bisa apa-apa. Bangkitkan orang, beritakan ajaran yang sehat yang bisa membuat semangat. Orang yang patah semangat bisa bangkit semangatnya saat kita bagikan sesuatu yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ayat yang 2, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Ini laki-laki ya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Jangan kasih contoh yang mewah-mewahan, yang berlebih-lebihan. Ini dikatakan biarlah laki-laki yang tua hidup sederhana. Terhormat dia menghargai dirinya sendiri dengan tata cara di hidupnya sendiri. Orang menghormati kita saat kita hormati diri kita sendiri dulu ya. Kita menghargai diri kita, orang juga akan menghargai kita. Kalau kita nggak menghargai waktu-waktu kita, orang akan sembarangan juga sama kita. Contoh, kita telepon orang jam berapa saja, orang akan bebas juga hubungin kita jam 2 subuh, jam 3 subuh. Tapi kalau kita pasang batasan, maaf ya karena ada waktu juga saya butuh istirahat, saya sampai jam 10 malam kah contoh. Nah, orang nggak akan melewati jam 10 kalau kita menghormati diri kita sendiri dulu. Tetapi kalau kita juga nggak menghormati di sana, ya orang bebas-bebasan aja. Jadi seperti itu yang kita perlu belajar, bagaimana laki-laki yang tua hendaklah hidup terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ini laki-laki perlu memberikan contoh dalam hidup sederhana, terhormat, bijaksana.
Laki-laki perlu kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan-keputusan, di dalam bertindak, di dalam mengurus keluarganya, di dalam memberikan keteladanan kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Nah, jangan malah laki-laki kasih contoh yang jelek kepada anak-anaknya. Keluarkan kata-kata yang malah mengutuki diri sendiri atau bilang ke anak-anak, bodoh ini anak, tidak tahu apa-apa. Kan kadang ya, kita biasa bilang seperti itu. Saya dulu sering sekali mengatakan kata-kata bodoh ini anak, tidak tahu. Tapi setelah saya belajar kebenaran, firman mengajari saya, dinyatakan kesalahanku, kamu salah itu. Kenapa katain anak seperti itu? Tambah bodoh itu anakmu kalau kau begitu. Saya mulai mengganti cara berbicara saya. Saya mulai memperkatakan yang baik, sekalipun fakta di depanku belum begitu. Fakta di depan, aduh, tidak dengar-dengaran, dikasih tahu sesuatu, jawab-jawab kita. Tetapi saya memperkatakan dengan iman. Saya mulai memperkatakan, bukan artinya bohong. Kalau seperti itu, kita memperkatakan dengan iman. Kita percaya, saya aminkan anakku yang belum dengar-dengaran akan dengar-dengar saya di kemudian hari. Mungkin besok, mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, atau mungkin 1 tahun. Tetapi dimulai dari perkataan kita yang memberkati. Nah, sehat dalam iman. Harus punya iman yang sehat. Seorang laki-laki yang tua dalam hal ini bukan cuma sudah 70 tahun baru tua, yang lebih dewasa usianya, itu dikatakan tua. Sehat dalam iman, sudah menjalani perjalanan hidup dengan iman, mempercayai Tuhan dalam segala masalah-masalah hidupnya, akan menjadi contoh. Anak-anak atau orang yang lebih muda akan lihat tuh si bapak ini ya, perjuangan hidupnya banyak, tetapi dia nggak pernah tinggalin Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kasihan banyak sekali masalahnya di hidup. Tapi dia bertekun kepada Tuhan, dia lakukan perintah Tuhan. Nah, orang yang setia kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, kata firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-11. Jadi jangan takut, Tuhan gak permalukan kita saat kita setia kerjakan firman. Kalau kita gak kerjakan firman baru bilang, Tuhan jangan permalukan saya ya. Kalau pergi mencuri baru minta Tuhan jangan permalukan. Urus diri sendiri kalau gak taat kan. Tuhan bilang jangan mencuri, tapi pergi mencuri baru bilang, Tuhan tolong tutupi biar saya tidak ketahuan, biar saya tidak dipermalukan, kan? Jadi pikiran-pikiran gitu yang kadang kita tidak mengerti. Nah, mungkin ada yang lolos tidak ketahuan waktu mencuri. Tapi percaya deh, 1 kali semua yang tersembunyi akan ketahuan. Jadi sebelum tiba waktunya ketahuan, ketangkap polisi, masukin penjara, jujurlah mulai dari hari ini. Jangan bohong-bohong lagi. Jangan curi-curi lagi. Yang berikut, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Dalam kasih, berbagi kasih kepada yang lain. Terus mengasihi, sekalipun yang kita kasihi itu malah tidak pernah membalas kasih kita. Tidak melihat bahwa kita mengasihi, malah dibalas. Ada orang bilang air susu dibalas air tuba, tetap mengasihi. Dan dalam ketekunan, tekun bukan cuma 1-2 kali, tetapi dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, terus mengasihi. Itulah yang diajarkan untuk laki-laki tua. Tujuannya apa? Supaya yang muda-muda di bawahnya akan melihat keteladanan dan melakukan juga. Tapi bagaimana kita mengajarin yang di bawah kita muda-muda, anak-anak kita sendiri nggak tekun. Kita ke gereja sekali setahun. Gereja, kalau kami di Swiss ya ada yang bilang gereja cuma Paskah dan Natal, karena cuma saat acara Paskah dan acara Natal baru ke gereja 2 kali setahun. Nah, yang seperti ini butuh ketekunan. Tetapi sama saja setiap minggu ke gereja tidak ada yang berubah, sama saja. Pergi gereja tidak ada yang berubah. Kita ke gereja supaya kita diubahkan saat firman Tuhan bicara ke kita. Nah, kalau rajin ke gereja, suka marah-marah, suka bohong, masih pulang ke rumah, masih sama yang 20 tahun yang lalu. Tidak ada perubahan. Yang Tuhan mau kita berubah saat kita dengarkan firman. Yang berikut, jadi ini ayat 2 ini untuk laki-laki tua. Sekarang untuk perempuan. Jadi semua ada bagiannya. Ayat yang ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Nah, saya nggak tahu batasan mana yang Paulus bilang ini batasan tua bagaimana. Apakah kalau 30 dan di bawahnya kan ada 25, 24, berarti kan 30 lebih tua.
Saya nggak tahu batasan bagaimana Paulus sampaikan untuk laki-laki tua juga tadi ya, dan ini perempuan tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jadi orang yang beribadah, saya sudah jelaskan di pembacaan sebelumnya, bukan beribadah itu hanya ke gereja saat berdoa, saat kumpulan. Beribadah adalah hidup dari pagi sampai malam, saat cuci piring, saat menyapu, saat nyetrika, saat masak, saat ke pasar, semua itu adalah ibadah. Kalau kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau kita ke pasar, kita pulang masa untuk anak kita, untuk suami kita, baru kita ngomel-ngomel. Capek saja saya urus ini mereka kan. Capek saya jadi pembantu di rumah, sibuk saja. Apa gunanya kalau hati dongkol seperti itu? Tidak beribadah itu hidup. Tapi kalau ke pasar mungkin uang cuman 50.000, dengan senang hati, cuma ini yang suamiku bisa kasih saya bisa urus nih. Dengan 50.000 ada tempe 5.000 satu, tahu 5-10 5.000, saya sudah bisa goreng ini, saya belikan sayur, saya belikan lombok, cukup. Istri yang bijaksana tahu mengatur seberapa yang suaminya kasih. Jangan ngomel-ngomel, laki-laki apa nggak tahu. Saya pikir kamu banyak uang, ternyata menikah kamu nggak ada apa-apa. Kasihan. Terimalah yang kamu sudah pilih dulu sebelum masuk pernikahan. Kalau ternyata di dalam pernikahan, saya tertipu, saya pikir dulu dia banyak uang. Saya tertipu, saya pikir dia dulu begini-begini. Banyak sekali saya dengar kasus-kasus yang merasa ditipu pasangannya. Laki-laki merasa ditipu istrinya, dulu baik sekali istriku, menikah begini. Laki-laki, dulu ini rajin sekali bangun pagi. Setelah nikah, tidak pernah bangun. Urus saya. Jadi hal-hal seperti ini yang kita perlu perbaiki dalam hidup. Saya ngalamin ini. Dulu suami saya kan kami di Indonesia. Dulu saya suka sekali bangun pagi di Indonesia, pergi jalan-jalan subuh. Tiba di Swiss kan saya tidak bikin apa-apa, tidak bisa pergi subuh-subuh jalan subuh. Saya tinggal saja tidur di tempat tidur sampai dia pergi kerja. Kan saya nggak harus masak kalau di Eropa ya. Nggak perlu bangun masakin semua, tinggal tekan mesin keluar kopi, roti saja kan tinggal keluar. Saya kan nggak harus masak, tidak ada yang saya harus urus. Saya tinggal saja di tempat tidur sampai dia mau pergi kerja, baru saya pergi kerja dulu ya. Itu karena saya tidak punya pengertian sebagai istri yang baik. Nanti suami saya pernah bilang, kamu dulu saya menikah, saya kira kamu rajin-rajin bangun pagi. Ternyata di sini tidak bangun, kalau ini baru saya nggak sadar saat itu bahwa ini orang yang keluar dari mulut itu pasti ada di hati. Kadang kan kita bilang, cuma di mulut saja kok, di hati enggak. Yang keluar dari mulut pasti dari hati. Jadi orang yang bilang, itu cerewet di mulutku saja, saya baik di hatiku. Kalau dia sudah keluar kata-kata jahat di mulut, pasti ada di hati. Jadi semua isi hati itu keluar di mulut, tetapi yang masuk ke mulut keluar di jamban. Keluar di jambannya di toilet. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Kita bisa belajar dengan firman, bahwa sebelumnya saya sering dengar orang bilang, cuma di mulutku saja ini, mulutku saja yang begini, tapi hatiku baik. Tidak ada orang yang baik yang mengeluarkan kata-kata yang jahat. Ya, itu untuk kita melatih diri kita supaya kita berubah. Nah, dari waktu ke waktu, itu saya yang dulu ya, sesudahnya saya melatih diri saya untuk benar-benar melayani suami saya. Kalau dulu saya bilang, kan nggak usah, saya tidak harus bangun, dia bisa bikin sendiri kopinya, tinggal tindis mesin. Sesudahnya saya melatih diri, karena saya mulai diajar oleh firman. Kan 2 Timotius 3:16 bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik saya hidup dalam kebenaran. Setelah saya tahu firman, biar saya capek sekali, saya paksakan bangun untuk menemani, untuk melayani. Jadi itulah fungsi firman, mengubahkan kita dari cara hidup lama. Saat kita dikena oleh firman Tuhan, berubahlah, itu untuk kebaikan kita. Nikmati waktu bersama-sama. Jadi apapun yang diajarkan firman ini, perempuan tua ya, perempuan tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Yang tadi, bangun pagi bikinkan kopi, suami itu beribadah. Bangun pagi duduk di depan suami, kita masih ngantuk-ngantuk karena dia mau kerja, dia minum kopi, gak apa-apa, nanti kalau dia pergi kerja balik tidur sebentar. Itulah ibadah. Ngantar suami sampai di depan pintu saat dia pergi kerja, itulah ibadah.
Nah, ini untuk perempuan-perempuan tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah. Kenapa ini memfitnah dibilang? Rata-rata perempuan yang memfitnah orang lain ya. Rata-rata perempuan yang cerita yang di sana, wih tetanggaku ini begini, begini, begini. Jarang laki-laki yang cerita-cerita. Kenapa? Paulus bilang ke perempuan, bukan untuk laki-laki ini memfitnah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Hamba anggur ya, yang minum anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Bagaimana cakap mengajarkan hal yang baik kalau kita sendiri tidak melakukan yang baik? Kita bisa pintar mengajarkan yang baik, tapi kalau cuman pintar teori, kita nggak lakukan, tidak ada kuasanya itu teori kita. Teori kita berkuasa saat kita menghidupi. Teori itu firman Tuhan yang kita hidupi akan punya kuasa, akan powerful. Kalau kita minta anak-anak kita bersihkan tempat tidur saat mereka bangun, sementara kita sendiri nggak bersihkan, anak-anak akan bilang, mama sendiri tidak bikin. Atau kita tidak hormat kepada papa mereka, atau tidak mengasihi mama mereka, anak-anak akan lihat itu. Nanti mereka bertumbuh, mereka perlakukan pasangannya juga demikian. Jadi mari hargai, hormati orang tua. Anak-anak akan hargai dan hormati kita juga nantinya. Anak-anak akan sayang kita. Anak-anak akan lihat bagaimana kita melakukan kepada orang tua kita. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tapi bukan artinya kita nabur, iya nanti ya, kalau saya tua juga anak-anakku bikin begini. Itu sudah pasti, janji Tuhan. Gak usah bilang saya bikin supaya saya dibalas nantinya. Kita lakukan dengan kemurnian karena kita kasihi orang tua kita. Bukan karena saya tunggu nanti ya anakku juga bikin begini sama saya. Itu firman Tuhan itu gak pernah bohong, gak pernah gagal, gak pernah bikin yang lain. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Apapun yang kita lakukan kepada orang lain, kita yang akan terima nantinya. Jadi saat kita berbuat baik hari ini, kita lagi nabur untuk diri kita sendiri. Jangan pikir rugi kalau berbuat baik sama orang lain. Kita yang akan tuai kebaikan-kebaikan yang kita tabur. Dan semua kejahatan-kejahatan yang kita tabur, pasti kita tuai juga. Coba lihat biji mangga ya. Satu biji mangga kita tanam. Saat bertumbuh, bisa satu pohon itu ratusan mangga kan? Cuma satu biji. Demikian juga saat kita tabur satu kebaikan, kita bisa menuai ratusan kebaikan. Tapi saat kita tabur juga satu kejahatan, kita bisa tuai juga banyak kejahatan. Pilihan ada pada kita masing-masing. Maukah saya menjadi perempuan-perempuan yang tidak memfitnah? Saat saya memfitnah, saya bisa terima difitnah orang juga. Taburlah kebaikan, kita akan menerima dan menuai kebaikan. Yang berikut, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik ya. Tadi saya sudah bagi. Ajarkan teruslah hal yang baik melalui apa? Melalui tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Pengajaran yang paling manjur adalah menjadi teladan terlebih dahulu. Pengajaran yang hanya dengan teori, mungkin orang ikuti karena takut, tetapi kalau mereka tidak lihat kita meneladankan, pengajarannya tidak akan ada kuasanya. Yang berikut ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Bagaimana perempuan tua mau mengajarkan perempuan muda mengasihi suaminya kalau dia sendiri tidak? Saya pernah dengar ada satu yang bilang karena ada masalah dengan suaminya, terus nggak mau lagi maafkan gitu, nggak mau ngampunin, terus anaknya lagi juga lakukan, terus diajar itu anaknya bilang, mama sendiri, papa sendiri, nangkap nggak? Karena dia lihat mama saya mau ngajarin saya, tapi dia sendiri bikin yang dia mau ajarin ke saya, dia nggak bikin. Jadi kalau kita mau untuk bisa mendidik perempuan-perempuan muda, kita harus hidupin dulu. Kita mau ngajar bilang kasihi adik-adikmu atau kasihi kakak-kakakmu, tapi dilihat tidak. Atau kasihi menantumu, kasihi mertuamu, tapi kita tidak lihat dilakukan.
Anak-anak pasti akan bilang, saya lihat contoh di depanku, mama bikin begitu, papa bikin begitu. Apa yang saya bisa lakukan? Jadi mendidik yang terbaik adalah meneladankan terlebih dahulu. Nah, kalau perempuan-perempuan tua mau mendidik perempuan muda mengasihi suami, kasihilah suamimu dulu. Kasihi suamimu sekalipun suamimu menjengkelkan, sekalipun suamimu mungkin banyak sekali yang tidak layak dikasihi, mungkin pergi selingkuh, mungkin pelit, tidak kasih gaji, mungkin cuma urus dirinya sendiri. Tapi seorang istri, tolonglah dia dengan mengasihi dia terus. Dan disinilah pengajaran bisa dibagikan ke perempuan-perempuan muda yang mungkin baru menikah dan bermasalah dalam rumah tangganya. Bantulah mengajar. Kasihi terus suamimu, Tuhan bisa sentuh hatinya dengan kau terus mengasihi. Ini bagian pengajaran dari perempuan-perempuan tua bisa mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5, hidup bijaksana dan suci. Wanita-wanita bijaksanalah terus. Suci dalam hal apa? Pikiran, dalam perbuatan, dalam perkataan. Nah, bagaimana mau suci kalau terus menfitnah orang lain? Pergi fitnah tetangga karena tetangga beli kursi baru, itu kursi baru, tapi tahu enggak suaminya itu korupsi, cerita karena cemburu. Jadi jangan fitnah orang lain, uruslah dirimu sendiri, perbaiki diri sendiri, jangan sibuk urus urusan orang lain. Rajin mengatur rumah tangganya, aturlah rumah tanggamu, kasih rumah nyaman dengan dibersihkan, makanan-makanan yang sehat dan enak. Kalau kasihan rumah berantakan, bagaimana orang mau senang tinggal dalam rumah yang berantakan, tidak diurus? Uruslah, tidak harus rumah besar, tidak harus banyak perabotan, tetapi saat rapi, disapu, bersih, itu yang tinggal di dalam rumah akan nyaman dan tenang, akan senang masuk ke dalam rumah yang bersih. Jadi ini rajin mengatur rumah tangganya. Ada air untuk diminum, kasihan kalau seisi rumah mau minum tidak ada air minum, mau makan tidak ada nasi. Yang penting ya nanti saya pesan Gojek gampang kok sekarang. Berusahalah istri, banyak sekali Tuhan kasih kualitas dan potensi di tangan kita, rajinlah sedikit. Jangan andalkan ya Gojek Gokar apa namanya itu, pesan-pesan makanan saja. Rajin, enak sekali tuh pergi pasar baru masakan keluargamu. Yang memungkinkannya, ada yang bilang tapi saya nggak ada waktu, ya itu kan pilihan. Kalau memilih kerja dari pagi, dari Senin sampai Minggu, nggak ada waktu untuk ngurus keluarga. Tetap ada kalau kita mau. Kita bisa pilih bagaimana mengurus waktu kita, rajin mengatur rumah tangga kita, yang mana yang terutama dalam hidup, dapat banyak uang, tetapi nggak ada waktu untuk keluarga. Saya ingat anak saya selalu bilang, bikin restoran, karena dia suka sekali kalau saya masak. Mama kalau bikin restoran pasti banyak sekali yang beli. Saya bilang tidak, kalau saya buka restoran pasti sedikit pun saya tidak ada lagi waktu untuk keluarga. Karena itu buka restoran tidak mudah sekali. Di Swiss ya, kita yang harus belanja, kita masak, kita layanin, tidak ada. Pasti saya akan KO cuma karena buru uang. Saya tidak mau bikin itu. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah coba namanya buka restoran. Saya bisa bikin yang lumpia. Saya bikin lumpia itu pun seperti yang saya mau. Saya bikin, baru orang datang jemput sendiri, orang pesan sendiri. Saya tidak pergi antar-antarkan, mereka datang jemput. Kecuali ada toko yang saya antarkan, karena itu dalam jumlah agak banyak saya ngantarin. Tapi pribadi-pribadi ya, mereka pesan berapa kotak, saya bilang silakan datang. Kalau sudah selesai saya WhatsApp mereka, datang ambil sendiri. Saya nggak mau diperbudak oleh uang. Yang berikut, baik hati dan taat kepada suaminya. Baik hati dan taat kepada suaminya. Ayo ibu-ibu, tanya diri sendiri, sudah taatkah saya kepada suamiku? Atau malah suamiku yang taat sama saya? Suamiku yang takut sama saya? Begitu banyaknya suami-suami yang takut sama istri. Kasihan sekali suami yang takut sama istri, menderita di dalam perkawinan. Jadilah istri yang taat kepada suami, supaya suamimu merasa nyaman, supaya suamimu tentram. Kasihan kalau suami-suami yang ketakutan sama istrinya, karena istri-istri yang jadi bos buat suaminya.
Padahal Tuhan mempercayakan suami itu menjadi wakilnya di bumi untuk kita istri. Taati suami, suami pasti sayang sekali istri yang taat. Tapi istri yang berontak, istri yang mau menang sendiri, istri yang pemimpin di rumah, pasti suaminya tidak akan nyaman sama perempuan seperti itu. Kembali saya pernah ngalami. Jadi contoh-contoh yang saya bilang karena saya alami. Sampai-sampai saya ingat dulu suami saya, kami ke restoran, kami pas ke Indonesia, ada mertua saya ini. Suami saya biar minta gelas, tanya saya, mintakan gelas. Suami saya bilang, mertua saya bilang, kamu ini ada Elma saja. Karena semua saya yang urus, handle semua. Tapi saat saya kasih kesempatan suami, dulu saya urus semua. Kalau kami mau pergi libur, saya urus dari tiket, dari hotel semua. Saya semua yang urus karena saya mau seperti yang saya suka. Tapi firman Tuhan ngajarin saya untuk mulai belajar taat sama suami, kasih kesempatan kepada suami untuk bisa mengeluarkan potensi-potensinya. Saya mulai mengundurkan diri sedikit. Saya mengundurkan diri, saya kasih kesempatan. Dia ternyata jago sekali suami saya atur kalau kami mau jalan-jalan. Dia hebat sekali atur mau hotel di mana, pindah ke kota mana, ke sana. Jago sekali, lebih jago dari saya. Padahal dulu saya bangga-bangga, saya pikir saya yang paling jago. Nah, jadi kasihlah kesempatan kepada pasangan kita dengan taat. Jangan pikir kita yang paling hebat perempuan. Suami kita itu Tuhan taruh dalam hidup kita karena mereka punya potensi yang kita tidak punya. Nah, kalau kita izinkan mereka berpotensi yang potensinya keluar, kita akan saling melengkapi. Tapi kasihan sangat banyak suami di kantor, di luar, di pekerjaan sangat dihormati, sangat dihargai. Di rumah dia yang takut sama istrinya. Banyak sekali yang saya temukan kasus-kasus seperti ini. Pemimpin tetapi di rumah, baru tiba di rumah sudah dimarah-marahin istrinya. Baru tiba di rumah sudah disodorin popok untuk ganti pampersnya anakmu. Saya sudah capek di rumah urus anakmu. Coba cek diri sendiri ya. Kalau masih ada di sana yang seperti itu. Firman Tuhan hari ini mengajar, hai perempuan-perempuan yang tua, engkau mengajar perempuan-perempuan muda mengasihi suamimu dan anak-anakmu, rajin mengatur rumah tanggamu, baik hati dan taat kepada suamimu, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ternyata kalau seorang istri tidak taat kepada suaminya, firman Tuhan akan dihujat orang. Kenapa? Kita bisa hebat di gereja, kita bisa hebat di pelayanan, tapi kita tidak taat dan menghargai suami kita, firman Tuhan akan dihujat. Orang akan bilang, hebat di luar, kasihan tuh suamimu, tidak dianggap itu suaminya, tidak dihargai itu suaminya. Sekalipun kita tidak pelayanan apa-apa, tapi kita menghargai suami kita, itu akan membuat firman Tuhan dihargai orang. Ini yang saya dapat hari ini ya. Firman Tuhan di Titus berkata, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Taati suamimu setidak baiknya dia, sejengkel-jengkelnya kita karena tidak seperti yang kita mau. Hormati, taati di dalam Tuhan. Tuhan yang bela kita. Sekalipun suamimu menjengkelkan, mungkin kasihan gajinya tidak seperti yang kau harapkan, atau dia tidak sehebat yang kau pikir. Banding-bandingkan suaminya orang, suaminya itu pintar sekali berkebun, pintar bikin ini. Suamimu gak bisa, terimalah dia apa adanya. Engkau yang pilih dia dulu untuk menikah sama dia. Kalau seperti ini, firman Tuhan akan dilihat orang karena seorang istri yang taat kepada suaminya, firman Tuhan akan dihargai. Ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda. Jadi selesai pengajaran ke wanita-wanita tua, sekarang ke orang-orang muda. Nah, orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi ini orang muda perlu sekali menguasai diri dalam segala hal. Kenapa? Kalau orang-orang muda masih terlalu labil, emosi cepat marah-marah, tidak mau dengar-dengar, bikin apa saja yang mereka mau. Kalau orang tua kan sudah ada yang dikendalikan. Kita mau beli baju tapi ya pikir-pikir ya, ini kalau saya beli baju ini, uangnya saya bisa beli beras, bisa beli ikan. Nah, kalau orang muda nggak pikir, mereka belum tahu bagaimana tidak mudahnya dapat uang. Bagaimana banyak kejadian-kejadian yang kita lebih butuhkan untuk
ini untuk makan, kuasai diri. Nah, anak muda tidak pikir itu biasa. Makanya dikatakan di sini anak muda supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Segala hal artinya di dalam setiap bidang kehidupan orang-orang muda perlu untuk menguasai dirinya. Tapi bukan cuma orang muda ya, tapi dalam pengajaran Titus pasal 2 ini lebih ditekankan kepada orang muda menguasai diri dalam segala hal. Ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi perlu diri kita dulu yang jadi teladan dalam berbuat baik. Kalau mau ngajar orang untuk murah hatilah dulu. Kita dulu yang melakukan sebelum mengajarkan. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kejujuran. Perlu sekali itu jujur, dan dalam pengajaran bersungguh-sungguh. Bagaimana bersungguh-sungguh? Hidupi dulu pengajarannya. Itu namanya bersungguh-sungguh. Jangan cuma semangat bagikan tapi tidak dihidupi. Jadi supaya kita menghidupi dengan sungguh-sungguh pengajaran kita yang harus melakukannya dulu. Kita yang harus mempraktekkannya lebih dahulu. Ayat 8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Tidak ada celah. Lawan mau cari celah-celah dimanapun, tidak ada yang dia mau bilang. Karena lawan akan selalu mencari kesalahan kita supaya itu dipakai membalas kita ya. Tapi kalau kita selalu berusaha melakukan yang baik, dia mau cari celah di mana? Tidak ada, kan? Tidak ada celah. Jadi dikatakan sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi kalau kita lakukan yang baik, yang transparan, apa yang mereka mau ceritakan yang buruk? Tetapi kalau kita banyak sekali sembunyikan kebohongan kita sembunyikan hal-hal yang tidak baik pada kita, satu kali disebarkan, ya memang kita seperti itu. Tapi kalau kita sudah transparan, sudah seperti inilah saya, orang mau bilang, oke, memang saya begitu dulu dan saya mau berubah. Dengan firman Tuhan, saya mau diubahkan. Jadi orang mau sebarkan apa, kita nggak malu lagi. Kan kalau ada yang kita tutupi, orang sebarkan, wah, mau ditaruh di mana muka saya kan? Tapi kalau saya sudah mengakui, orang mau bilang apa? Memang begitulah saya tahu ada kelemahan saya, tapi saya mau berusaha memperbaiki kelemahan saya ini. Tapi kalau kita tutupi terus kelemahan kita cuma mau perlihatkan baik-baik kita. Satu kali, nggak ada satupun yang tertutup, yang tersembunyi, yang tidak akan dibukakan. Pasti terbuka satu kali. Nah, sebelum orang yang buka dan kita tambah malu, bukalah sendiri. Akuilah sendiri. Tapi bukan artinya, oke, Elma bilang begini, saya harus langsung ketik di status saya Facebook, ini saya pencuri. Nggak usahlah seluruh dunia dikasih tahu. Akuilah kepada orang-orang yang kita lihat. Oke, saya butuh kasih tahu anakku, maaf ya nak, saya begini dulu. Saya ngaku saya dulu pencuri. Banyak sekali dosa-dosa saya dulu pencuri ya, saya ceritakan. Ada anakku dengar di sini. Dulu kan kalau papa saya tidur, dia gantung itu celananya di kamar. Dia gantung celananya di kamar. Nah, saya suka sekali beli kue. Nah, kalau uang jajan saya itu udah habis, saya mengendap-endap masuk di kamar, ambil kantong celana papa, ada dompetnya, saya curi di dalam. Saya pencuri sekali dulu ya. Jadi saya sudah minta maaf ini. Papa tidak tahu atau mungkin tahu hilang ini uangku. Tapi saya merasa gara-gara saya tidak bisa menguasai mulutku untuk beli kue di warung. Saya jadi pencuri ya. Jadi ini yang seperti ini saya bisa bagikan sekarang untuk bilang ke anak-anakku saya pencuri supaya mereka tidak lakukan. Saya tidak tahu, opa tahukah dulu itu kantongnya saya curi di dalam. Tapi saya ini bekas pencuri. Tapi saya sudah belajar untuk tidak mencuri setelah dengar firman Tuhan. Ketawa-ketawa ini yang di samping karena ternyata pencuri nih. Bekas pencuri. Ya, kita lanjut. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Hamba-hamba taat kepada Tuhan dalam segala hal dan berkenan kepada mereka.
Yang mereka suka kita lakukan. Jangan, tapi saya tidak suka yang disuruh. Lakukan yang disuruhkan. Karena itu yang diperintahkan. Dan jangan membantah. Paling banyak ya sekarang, sudah kerja jadi bawahan di kantor, banyak sekali itu diminta bosnya bikin, tidak seperti ini, malah dia yang bikin yang berbeda. Jadi lakukanlah yang bos kita perintahkan kepada kita. Banyak sekali di kantor-kantor, di pelayanan pun, karena merasa lebih pintar, membantah dan lakukan yang dia mau. Ayat 10, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Ya, jadi ini anak-anak muda ya, taatlah kepada Tuhan. Ini tentang hamba lagi ya, maaf. Ini tentang hamba, sudah tadi tentang anak muda, sekarang hamba-hamba. Kita itu pasti pernah menjadi hamba. Kita pasti di mana-mana juga kita pernah di bawah daripada orang lain. Nah, saat kita berada di posisi itu, kita ikuti ajaran Paulus kepada kepada Titus, supaya hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Berkenan artinya menyenangkan hati Tuhan kita. Jangan membantah. Itu Tuhan paling senang kalau kita hamba tidak membantah. Nah, kalau bos saya suruh, Elma, itu anak-anak yang usia 4 tahun ke atas jangan kamu suapin karena mereka bisa makan sendiri. Kalau saya datang, iya tapi ini kan anak ini tidak makan kalau saya tidak suapin. Saya membantah kan? Lakukanlah apa yang diperintahkan. Jadi saya turuti yang dikatakan oleh bos saya, Elma, kalau yang sudah 4 tahun jangan kamu suapin. Itu dia harus melatih dirinya makan sendiri, pegang sendoknya sendiri. Jadi hendaklah selalu tulus dan setia mengikuti apa yang diperintahkan oleh bos kita kepada kita, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Bos kita akan senang dan berkata, saya bersyukur punya orang seperti ini yang bekerja dengan saya. Nah, tapi kalau bos kita hatinya jengkel terus karena yang diperintahkan kita tidak mau lakukan, kita membantah-bantah, malah nanti kita dipecat jadinya. Yang berikut, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi yang menolong kita dan menyelamatkan kita, mendidik kita meninggalkan segala kefasikan dan keinginan duniawi itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, pasti saya masih mencuri terus sampai hari ini. Pasti saya akan cari terus kesempatan curi uangnya papa saya atau curi uangnya suami saya, atau apapun yang saya lakukan. Bisa sekali banyak hal yang saya lakukan. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan yang mengubahkan saya, pasti saya akan selalu cari kesempatan untuk mencuri. Apalagi sama suami saya bisa curi-curi suami saya karena kami punya kartu ya, sama-sama. Saya bebas kalau saya mau ambil uang suami saya, kami punya kartu bersama. Saya bisa sekali curi kesempatan ini. Saya lagi di Indonesia, tarik saja uang. Tapi saya tahu diri, saya tahu kasihan suami saya bekerja untuk saya tahu kebutuhan kami juga banyak. Saya nggak mau egois saja mencari untuk kepentinganku sendiri. Karena saya tahu bagaimana kami harus mengatur supaya setiap bulan juga kami cukup untuk makan, minum, untuk bayar rumah, untuk semua yang dibutuhkan. Jadi yang seperti ini hanya karena kasih karunia Allah. Kalau tidak ada kasih karunia Allah, pasti saya akan terus mencoba kepentinganku sendiri yang jalan. Nah, kasih karunia Allah yang menuntun kita untuk bijaksana, untuk tahu membedakan kenapa mau curi suami sendiri, milik bersama. Kasihan kalau nanti mau bayar rumah, mau bayar makan untuk 1 bulan tidak cukup, bayar asuransi, bayar dokter, bayar banyak sekali. Kalau kita nggak pikir seperti itu, cuma diri kita sendiri, karena kita nggak menghidupi kasih karunia Allah. Padahal kasih karunia-Nya itu cukup untuk ngingatin kita, hati-hati yang memang kamu butuhkan saja yang kamu pakai. Yang berikut, ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, yang tadi ya, keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan demikian
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi yang kita ingat di sini bahwa Tuhan Yesus itu sudah serahkan dirinya bagi kita semua supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan, termasuk saya dibebaskan dari mencuri lagi kan. Yesus mati, dia bebaskan saya dari curi uang papa saya dulu waktu saya kecil. Kalau tidak ya saya masih tetap di dalam cara-cara untuk saya bisa dapat uang tanpa saya kerja. Supaya saya bebaskan tangan saya sucikan diri saya termasuk mencuri. Nah, ini karena Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Kita dikumpulkan satu orang yang mau menguduskan diri di sana, ada di situ, ada di sana, semua dikumpulkan menjadi satu umat, menjadi umat kepunyaan Bapa yang mana yang rajin berbuat baik. Kita saling berlomba berbuat baik, saling berlomba melayani, tidak saling iri melihat yang satu, cuma saya terus yang kerja, yang dia itu cuma duduk-duduk, tidak bikin apa-apa. Cuma saya terus yang bikin ini. Nggak usah hitung-hitung apa yang kita bikin. Yang kita bikin kita akan tuai sendiri nanti. Jadi jangan marah-marah kalau bikin lebih dari orang lain. Upahnya adalah untuk kita sendiri. Yang kita tabur itu kita yang akan tuai. Kalau yang nggak mau tabur-tabur silahkan, jangan paksa. Tapi tuaiannya juga dia yang akan lihat nanti dia menuai apa. Jadi semakin kita rajin menabur, taburlah kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Tabur angin, kita akan menuai badai. Ada juga di firman Tuhan itu ya. Kita tabur angin, kita tuai badai. Kita tabur kebaikan, kita terima beribu-ribu kebaikan. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Perlu menasihati orang lain, perlu meyakinkan orang lain. Karena kalau orang lain tidak nasihati, kasihan mungkin mereka tidak tahu pengajaran-pengajaran itu. Atau kalau kita tidak yakinkan, contoh yang saya bilang, firman Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi karena kasihan tidak ada yang beritahu kan, tidak ada yang yakinkan, tinggal teruslah ya sudah begini hidupku, akan begini teruslah saya. Kita datanglah bangkitkan semangatnya. Bangkit, bersama Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Kamu mimpilah mimpi yang besar. Kalau hari ini ya misalnya kami di Toraja ya, kamu belum pernah ke Makassar, mimpilah saya mau ke Makassar. Sampai waktunya Tuhan bawa ke Makassar, mimpilah berhotel-hotel, masuk di hotel yang belum pernah kita hidupi, mimpilah dulu dan lakukan terus bagian kita. Selanjutnya, yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Tuhan akan kasih kita kewibawaan ilahi, kewibawaan yang mungkin Titus kan lebih muda dari banyak orang, Timotius lebih muda, tetapi ada wibawa ilahi yang Tuhan kasih kepada mereka, sehingga saat mereka menasehati, saat mereka meyakinkan orang, orang-orang mendengar, orang-orang melakukan. Kenapa? Karena mereka melihat Timotius maupun Titus melakukan apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka nasihatkan. Jadi kewibawaan ilahi itu dari Tuhan. Sekalipun masih lebih muda, lebih kecil, atau bagaimana saya melihat itu, ada mentor saya kecil tapi yang tinggi besar, laki-laki, nangis-nangis di depan dia. Karena ada wibawa ilahi, karena dia menghidupi firman. Jadi bukan karena tinggi besar laki-laki itu, dia bisa jatuh tertelungkup di depan seorang wanita yang kecil. Karena wanita itu punya wibawa ilahi, kuasa ilahi. Orang punya wibawa ilahi, caranya bagaimana? Dengan takut Tuhan, hidup menuruti segala perintah Tuhan, wibawa ilahi akan ada padamu. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kembali, pengajaran ini Paulus sudah ajarkan juga ke Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan bagi semua orang di dalam perkataanmu, di dalam sikapmu, di dalam tingkah lakumu. Jadi sekalipun engkau muda, tetapi engkau menjadi teladan.
itu wibawa ilahi ada padamu, orang tidak akan menganggap engkau lagi rendah. Tetapi sekalipun kita lebih tua, tetapi tingkah laku kita, karakter kita, tidak asal ngomong aja, asal bertindak aja, selalu tidak memperhatikan orang lain, suka membuat orang lain tergores. Bagaimana orang akan melihat kewibawaan ilahi lewat kehidupan kita? Jadi demikianlah pembacaan Titus pasal 2 hari ini, pengajaran yang luar biasa dari Paulus kepada Titus, dan tiba juga kepada kita hari ini, kiranya menolong kita untuk bertumbuh menjadi semakin indah, semakin dewasa, bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan di posisi kita masing-masing. Laki-laki tua, wanita-wanita tua, pemuda, orang-orang muda, dan juga hamba-hamba. Posisi kita ada, kita lewatin di sana. Dengar firman Tuhan, taati firman Tuhan, yang menikmati sukacitanya, bahagianya adalah kita sendiri. Saya ingatkan Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti air sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti ombak di pantai yang tidak pernah berhenti. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.